Ketahanan energi menjadi sorotan setelah 21 bulan Kabinet Merah Putih. Pemerintah terus mendorong biodiesel untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, investasi energi terbarukan masih menghadapi tantangan regulasi dan kepastian kebijakan. Pengamat menilai transisi energi juga harus diikuti kesiapan teknologi dan insentif yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan transisi energi tetap menarik bagi investor dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2026. Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2
0,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam 1 tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu, layar pinter interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh Pemda-Pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit.